Oke, baik. Sudah jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya, Bambang Sugiarto dari PT Finex Perjangka. Pada malam hari ini, seperti biasa, setiap Rabu kita mengadakan webinar edukasi mengenai trading forex. Mudah-mudahan edukasi yang rutin ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Baiklah, sebelum saya mulai, saya mau cek apakah gambar dan suara saya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Mohon salah satu bisa dicek. Sudah? Apakah sudah terlihat dengan jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Ya, selamat datang ya. Sini ada Pak Leandro, Bambang Winarko, Setiawan Saputro, Pak Satrio Faiz, Andi, dan Pak Wayu Adi Setiawan. Pada hari ini materi yang akan saya bawakan adalah mengenai pair sejuta umat, ya, yaitu bagaimana tips trading pada pair GBP USD. Seperti yang saudara ketahui, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa memang pair GU ini, GBP USD ini bukan yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Memang untuk market yang paling ramai, ya, market yang paling ramai itu adalah market sesi London. Tetapi memang pairnya GBP ini bukan yang terbanyak transaksinya. Yang terbanyak itu adalah Euro USD, yang kedua USD Japanese Yen, dan yang ketiga ini adalah JPY USD. Tapi masuk dalam tiga besar ini juga merupakan mata uang yang sangat menarik. Banyak trader ya memilih mata uang GU ini untuk melakukan trading dari semua time frame. Bukan hanya semua time frame, semua gaya trading pun juga ada menggunakan trading GU. Scalper ada yang trading GU, yang swing juga ada, yang long term juga ada. Jadi ini sebuah pair yang cukup menarik untuk Anda simak. Ya. Nah, apa namanya, di dalam trading GU ini tentu yang perlu diperhatikan adalah kapan saat ramai kita trading GU, ya. Jadi jangan sampai kita salah, kita mau trading GU tapi di sesi Asia, ini kurang tepat, ya. Saya bilang tidak salah, tetapi kurang tepat. Tepatnya adalah kapan waktunya? Ya pada saat sesi London, ya. Yang lebih bagus lagi itu adalah pada saat sesi overlap antara London market dengan Amerika market. Jadi pada saat sesi Eropa dan sesi Amerika overlap, ya, itu kira-kira berkisar di antara jam 7 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Ya, itu waktu yang cukup menarik untuk kita bisa trading di jam-jam tersebut. Ya, kalau secara full time itu ya biasanya mulai jam 2 siang itu sesi Eropa sudah buka sampai jam 3 pagi. Keesokan harinya itu penutupan sesi Amerika. Itu Anda sebenarnya bisa trading, tapi waktu yang paling ramai, yang paling menarik untuk Anda trading itu bisa dipakai di jam-jam berkisar 7 malam sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Nah, salah satu trading strategi forex yang sangat umum digunakan untuk pair GU ini, ya, saya sebenarnya banyak, ya, menggunakan Fibonacci bisa ada, yang menggunakan pivot point ada, ya, tapi kita tidak bisa membahas itu semua dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja saya hanya memilih salah satu saja dari bagian kecil ini, yaitu nanti menggunakan indikator relative strength index, juga bisa dipadukan dengan moving average dengan metode simple
moving average. Itu kalau pakai teknikal. Tapi di sini juga perlu diperhatikan saat akan menggunakan strategi trading per GU ini. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah Anda harus selalu update berita dari negara Inggris dan Amerika. Ya, Anda harus selalu update berita negara Inggris dan Amerika. Kenapa Inggris dan Amerika? Ya, namanya juga pairnya JBP USD. Jadi mata uang Inggris dan mata uang Amerika. Tentu berita yang kita update adalah berita-berita yang berkaitan dengan ekonominya Inggris dan Amerika. Jelas ya? Nah, tidak semua kita analisa, tidak semua kita perhatikan berita-berita tersebut. Yang paling krusial untuk trading JBP USD ini adalah Anda memperhatikan terutama yang berkaitan dengan tingkat suku bunga, ya, lalu berkaitan dengan inflasi, dan berkaitan dengan perkembangan ekonomi di Inggris dan di Amerika. Ya, tingkat suku bunga Anda sudah tahu ya, tingkat suku bunga bank sentral. Bank sentral mana? Baik bank sentral Inggris, ya, BOE, Bank of England, ataupun the Fed, federal ya, itu untuk bank sentralnya Amerika. Kalau inflasi, tahu ya, inflasi itu adalah apa? Kenaikan harga barang secara bersamaan dan terus-menerus. Ini inflasi. Jadi harga barang dan jasa itu naik secara bersamaan dan terus-menerus. Jadi kalau misalnya ada harga barang atau ada harga jasa yang hanya naik 1 atau 2 barang saja, itu belum bisa disebut dengan inflasi, tetapi ini adalah secara luas. Ya. Apakah inflasi itu berdampak buruk atau positif? Ya, bisa buruk, bisa positif ya. Itu tapi bukan pembahasan pada hari ini. Ya, tapi kecenderungan inflasi itu kurang bagus gitu ya. Oke. Nah, saya akan masuk ke materi setelah tadi sedikit intermezzo. Jika ada pertanyaan yang kaitannya dengan materi ini saja, nanti bisa lewat chatting saja. Oke, nanti akan saya jawab di akhir sesi. Ada sesi tanya jawab. Baik, saya akan share PowerPoint-nya. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Bisa chat salah satu. Sudah terlihat di monitor Anda? Oke. Kalau ada Anda belum terlihat atau belum bergerak, silakan Anda nanti bisa chat ya. Baik. Oke. Ini judul kita tadi ya, tips trading pada mata uang JPP USD. Nah, mata uang JPP USD ini mempunyai ciri yang unik ya dari pasangan mata uang sterling dolar ini ya. Jadi kalau Anda dengar JBP ya, British Pound Sterling, itu kata lainnya ada yang menyebut dengan sterling, ada yang juga menyebut dengan cable. Itu sama saja ya. Saya lebih sering mengucapkannya dengan sterling gitu ya. Sterling dan dolar ini itu punya ciri unik apa? Mudah terjadi breakout. Breakout menembus level support ataupun resisten. Ini salah satu ciri dari pound sterling. Mudah terjadi breakout dan sering terjadi pembalikan arah, reversal secara dramatis. Secara dramatis itu misalnya saya memprediksi besok hari ini malam nanti atau besok sterling akan mencoba supportnya, lalu dia akan reversal berbalik arah secara dramatis untuk naik kembali lebih tinggi. Kalau saya sih berharap sterling masih naik lagi gitu ya. Nah, karena dia drastis, maka di sini sangat diwajibkan bahwa trading Anda itu harus menggunakan stop loss. Ya, walaupun kalau saya pribadi semua pair itu wajib pakai stop loss ya. Tapi kalau sterling ini sudah wajib apa ya? Sudah sangat wajib ya, fardu ain atau apa begitu. Nah, sterling ini juga sering terjadi pergerakan searah. Jadi kalau naik
koreksi sedikit, naik lagi terus, koreksi sedikit, naik terus, koreksi sedikit, naik terus, sampai ratusan pip secara terus-menerus. Ya. Oleh karena itu, saran saya, coba hindari Anda menggunakan teknik averaging untuk trading di JPP-USD. Jadi misalnya ya, sterling trennya lagi naik, Anda pasang sell limit pertama kena, Anda pasang sell limit kedua, sell limit keduanya kena, pasang sell limit ketiga, dan seterusnya. Ya, karena ciri sterling ini begitu, sekali dia sudah tren panjang, dia luar biasa naiknya. Nah, kalau dana Anda nggak cukup, money management Anda buruk, maka akibatnya bisa mengakibatkan trading Anda bisa stop out atau kena margin call. Ya, jadi saran saya hindari. Lebih baik Anda buy gitu, ada SL, ada TP. Kalau sudah kena TP apa kena SL, itu saja. Jadi lebih terukur gitu. Nah, dan JPP-USD ini cocok untuk ditradingkan dalam semua time frame, ya, kecuali ada seorang scalper. Kalau scalper biasanya trading di JPY-USD ini menggunakan time frame 1 menit dan 5 menit, itu biasanya untuk scalper. Nah, orang-orang scalper itu sebenarnya kalau saya lihat, ya, pengalaman kawan-kawan yang scalpingnya cukup baik, ya bagus, itu mereka banyak ambil keuntungan scalpingnya di GPP, JPY, GJ. Tapi sebelum masuk ke GJ, ya, itu mereka berlatihnya di GU, JPP USD. Karena apa? Karena GPP, JPY itu range-nya itu luar biasa, lebih besar, lebih lebar daripada range-nya JPP USD. Ya, jadi kalau Anda mau jadi scalper, per mana yang asik buat mencari keuntungan yang lumayan banyak? GJ kalau saya bilang. Tapi sebelum masuk GJ, taklukkan dulu JPP USD, GU-nya ditaklukkan dulu. Kalau Anda sudah mahir di GU-nya, silakan Anda bisa beralih ke GJ, GPP JPY. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mata uang JPP USD ini sangat aktif diperdagangkan mulai dari jam buka pasar London hingga pertengahan sesi New York. Ini sesi Amerika ya, sesi New York. Sekitar jam 3 AM sampai 10 AM EST. EST ini adalah waktu timur ya, Eastern Standard Time. Ya, ini untuk wilayah Amerika Utara kalau nggak salah. Jadi kalau dijamkan Indonesia lebih kurang jam 3 sore sampai jam 10 malam. Ya, itu sangat aktif GBP USD ini diperdagangkan. Sehingga saran saya untuk trading di JPP USD ini, tradinglah di antara jam itu. Dan mulai dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jadi kalau Anda yang bekerja ya dari pagi sampai sore, malamnya trading. Ya, nggak usah sampai pagi, sampai jam 10 malam aja udah tuh close. Kalau transaksi belum selesai, pasang stop loss, pasang TP, tutup, set and forget, Anda tidur. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba membuat profil daripada JPP USD ini. Ya, saya coba membuat profil JPP USD ini. Yang pertama, ya, bahwa GU atau JPP USD ini itu sangat volatil. Ya, dan menjadi salah satu pasangan mata uang favorit para trader dan spekulan. Ya, risk-nya itu ya rata-rata di atas 150 pip per hari. Ya, jadi ini sangat volatil. Jadi kalau Anda trading yang menarik itu ya carilah pair-pair yang volatil. Yang kedua, sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Ya, sterling itu sangat sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, sehingga ya berita-berita yang sangat penting yang kaitannya dengan perubahan tingkat suku bunga di negara Inggris yang dikeluarkan oleh Bank of England atau BOE itu harus Anda perhatikan. Apalagi ditambah dengan pidato dari Presiden Bank of England, Gubernur Bank Sentralnya Inggris, ya itu akan melonjak begitu. Kalau tingkat suku bunga Inggris itu naik, maka biasanya pound sterling juga ikut naik, ikut menguat.
Begitu sebaliknya, jika tingkat suku bunga dari sterling itu diturunkan oleh Bank of England atau Bank Sentralnya Inggris, biasanya sterling atau GU juga mengalami penurunan atau melemah. Terus ya, jadi Anda perhatikan tingkat suku bunga di negara Inggris. Nah, selain itu laju inflasi Inggris juga Anda harus perhatikan. Ya, bisa Anda lihat dari berita penjualan perumahan di negara Inggris. Itu ada beritanya. Apakah tingkat penjualan perumahan itu meningkat? Nah, biasanya kalau meningkat diiringi dengan naiknya inflasi. Biasanya begitu. Kenapa? Karena orang ekonominya bagus, duitnya banyak, mereka bisa beli rumah, beli properti. Kalau uang banyak, permintaan banyak, sedangkan penawaran terbatas, tentu akan terjadi inflasi. Ya. Nah, ini kalau tingkat penjualan rumah di Inggris naik, biasa juga mata uang sterling itu juga menguat. Lalu profil yang ketiga, pergerakan harga rata-rata per hari itu sekitar 160 pip. Ya, itu rata-ratanya. Nah, karena volatilitas yang cukup tinggi dari GU ini, maka GU ini cocok untuk ditradingkan di semua time frame. Nanti yang akan saya praktekkan itu adalah kita menggunakan time frame 1 jam, ya, H1. Tapi kalau Anda seorang scalper, tradinglah dalam time frame 1 menit dan 5 menit pada mata uang JPB-USD ini. Oke, jelas ya? Nah, lalu apa saja yang menggerakkan nilai JPP-USD ini? Apa saja yang menggerakkan nilai JPP-USD ini? Nah, yang paling utama yang mesti saya sebutkan di awal itu adalah perubahan tingkat suku bunga JBP yang dirilis oleh Bank Sentralnya Inggris. Ya. Dan juga perubahan tingkat suku bunga Amerika yang diberlakukan oleh Bank Sentralnya Amerika, yaitu The Fed. Ini yang paling utama, yang menggerakkan nilai JPP terhadap USD. Ya, jadi Anda bisa lihat itu newsnya di mana, misalnya menggunakan Forex Factory. Kita lihat tingkat suku bunganya. Ada news nggak, ada berita nggak tentang tingkat suku bunga di Inggris maupun di Amerika? Itu ya. Kalau misalnya nggak mungkin bareng ya, biasanya beda-beda waktu itu ya. Saya belum pernah lihat bareng mengumumkan antara negara Inggris dan negara Amerika. Kalau misalnya tingkat suku bunga Inggris itu dinaikkan, maka mata uang sterling itu akan menguat. Begitu juga jika tingkat suku bunga Amerika itu dinaikkan, ya, maka mata uang US dollar itu juga akan menguat. Tergantung, contoh nih, misalnya tingkat suku bunga Amerika itu dinaikkan. Di Forex Factory kita lihat ya, antara forecast sekian, katakan 2 gitu ya. Lalu faktanya ya yang dirilis itu 3, berarti ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Tentu saja ketika ada peningkatan itu, maka mata uang Amerika itu akan mengalami penguatan. Sehingga per JPP-USD itu grafiknya akan naik apa akan turun? Ya benar, akan turun. Jadi USD menguat, JPP-nya turun. Begitu juga ketika misalnya di Forex Factory Anda melihat bahwa ya tingkat suku bunga di negara Inggris itu menguat, maka secara otomatis, secara teori bahwa mata uang sterling di negara Inggris itu juga akan menguat, sehingga grafik mata uang JPP-USD itu juga akan menguat, berarti grafiknya naik. Itu ya, bisa ditangkap ya penjelasan saya. Nah, berikutnya yang menggerakkan nilai JPP-USD itu adalah data perekonomian Amerika Serikat, terutama yang mengenai inflasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan. Inflasi sudah saya jelaskan tadi ya.
Biasanya kalau tingkat suku bunga naik, inflasi juga naik. Lalu tenaga kerja, ya tenaga kerja itu kalau di forex factory yang paling efeknya besar itu adalah non-farm payroll yang biasa dikeluarkan setiap bulan 1 kali pada Jumat minggu pertama. Ya, ada non-farm payroll. Jadi ada upah tingkat tenaga kerja di luar sektor pertanian, di luar organisasi nirlaba, dan di luar dari PNS-nya Amerika gitu ya. Jadi ini sektor industri dan sektor yang lain di luar itu. Ya, kalau misalnya di NFP itu rilis data yang dikeluarkan itu lebih tinggi, lebih besar daripada forecast, maka ini tentu bagus buat mata uang US dollar. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap trading GU, yaitu sell. Tuh. Itu ya. Kebalikannya, kalau misal di non-farm payroll itu rilis yang dikeluarkan, fakta yang keluar itu lebih rendah daripada forecast, maka ini jelek buat US dollar. Kalau buat US dollar jelek, maka kita bisa lakukan buy GU, buy GBP USD. Itu untuk data perekonomian Amerika. Saya contohkan tadi tenaga kerja. Nah, selain itu yang menggerakkan nilai JPP USD itu juga adalah pertumbuhan dari perumahan di Inggris, penjualan perumahan di Inggris. Ya, data ini selalu menjadi acuan utama bagi Bank Sentral Inggris untuk mengukur besarnya laju inflasi di Inggris. Ya, oke. Nah, lalu rilis data fundamental yang perlu diperhatikan dalam trading JPP USD. Ya, ini saya rangkum dari Forex Factory. Ya, kita tidak perlu semua kita perhatikan. Ini adalah hal-hal yang utama. Saya jelaskan secara singkat saja. Ya, jadi yang pertama adalah hal yang perlu diperhatikan dalam rilis data fundamental adalah FOMC statement. Ya, atau pengumuman tingkat suku bunga di Amerika. Ya, ini ada komite ya, komite moneter di Amerika. Jika the Fed menaikkan suku bunga US dollar, ya, jika the Fed menaikkan suku bunga, maka US dollar akan menguat, gitu ya. Saya ulangi, jika the Fed ini adalah Bank Sentral Amerika, ya, menaikkan tingkat suku bunga, maka US dollar akan menguat. Dan begitu sebaliknya, jika the Fed menurunkan tingkat suku bunga, maka dolar akan melemah. Apa efeknya terhadap trading GU, GBP USD? Ya, ketika FOMC itu keluar, Anda lihat, ya, Anda lihat antara rilis data yang keluar sama forecast. Kalau rilis yang keluarnya lebih tinggi, nanti warnanya itu hijau, berarti positif buat dolar Amerika. Kalau positif berarti Anda sell GU. Tapi kalau merah negatif, Anda buy GU. Jelas ya? Kalau belum jelas nanti silakan ditanyakan di chat. Oke, berikutnya adalah data non-farm payroll. Tadi sudah saya jelaskan bahwa data non-farm payroll ini yang paling paling besar pengaruhnya terhadap fluktuasi mata uang JPP USD. GU ini, ya, di mana jumlah tenaga kerja baru di luar bidang kerja pertanian, ya, di luar bidang perusahaan di luar bidang pertanian, lalu perusahaan atau bidang-bidang nirlaba itu tidak dihitung ya, termasuk juga tenaga PNS di Amerika itu juga tidak dihitung, ya. Itu kalau misalnya jika rilis aktualnya lebih besar daripada forecast, maka warnanya akan hijau, itu tandanya dolarnya menguat. Jika dolar menguat, apa yang harus Anda lakukan terhadap trading GU? Buy apa sell? Sell, ya betul. Sebaliknya, jika non-farm payroll-nya merah, di mana forecast-nya lebih besar daripada data rilis, ya, maka ini akan melemahkan mata uang US dollar, sehingga yang Anda lakukan adalah buy GU. Ya, buy GBP USD.
Berikutnya, data fundamental yang lain adalah FOMC meeting minutes. Ini adalah laporan hasil pertemuan para anggota FOMC yang memberi gambaran tentang tingkat suku bunga The Fed yang akan datang. Ya, ini FOMC meeting minutes. Jadi mereka beri gambaran tingkat suku bunga The Fed. Ini biasanya ya, setiap tingkat suku bunga itu dikeluarkan di suatu negara, ya, misalnya di Amerika, itu 2 minggu setelah rilis data, maka para komite ini berkumpul untuk mempersiapkan, untuk menghitung berapa tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan di bulan yang akan datang. Diperkuat nanti dengan pidato Presiden Bank Sentralnya, baik itu Presiden Bank Sentral Amerika maupun Presiden Bank Sentral Inggris, gitu ya. Nah, itu FOMC. Nah, FOMC ini kita lihat juga kalau tingkat suku bunga diramalkan naik, ya, dan faktanya juga naik, maka dolar akan menguat. Kalau dolar menguat, kalau FOMC meeting ini, maka GU-nya apa? Di sell, ya. Gitu sebaliknya. Kalau ternyata, ya, diramalkan turun dan beneran turun, diperkuat dengan pidato Presiden Bank Sentralnya, tingkat suku bunganya turun, maka mata uang US dollar itu akan melemah. Sehingga Anda bisa lakukan buy GU, JPP USD. Itu. Selanjutnya adalah official bank rate. Ya, ini adalah pengumuman perubahan tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Inggris melalui MPC, ya, Monetary Policy Committee. Ya, data ini tiap bulan selalu keluar dan ditunggu oleh para trader JPP. Jika memang terjadi perubahan tingkat suku bunga, maka JPP USD bisa bergerak dengan dasar. Ya, artinya apa? Di sini, jika di negara Inggris, ya. Jadi negara Inggris ini dalam menentukan tingkat suku bunga itu ada komite kebijakan moneter, ya, MPC namanya. Mereka rapat dan merekalah yang bertugas atau merekalah yang mengeluarkan tingkat suku bunga di negara Inggris. Kalau ternyata tingkat suku bunga itu naik bagus, maka ini akan bagus terhadap mata uang sterling. Sehingga yang Anda lakukan adalah buy JPP USD. Sebaliknya, ketika komite ini mengeluarkan, ya, rilis bahwa tingkat suku bunganya itu turun dari bulan sebelumnya, maka ini berakibat pada melemahnya sterling. Sehingga apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah sell JPP USD. Oke, jelas ya? Oke, yang berikutnya adalah UK Housing Price, ya, atau House Price Index. Ini adalah indeks tingkat harga perumahan di Inggris. Nah, indeks harga tingkat perumahan di Inggris ini digunakan sebagai indikator laju inflasi. Jadi, apakah ini akan naik indeks tingkat harga perumahan di Inggris? Kalau naik, berarti perekonomian di Inggris lagi bagus. Orang Inggris lagi banyak uang sehingga mereka beli properti. Ketika uang ini banyak beredar, ya, tentu biasanya otomatis maka barang-barang juga ikut akan naik. Jadi disinilah inflasi akan bisa diukur melalui apa? Melalui indeks tingkat harga perumahan di Inggris. Ya. Nah, berikutnya adalah claimant count change, yaitu data perubahan jumlah klaim pengangguran. Seperti yang Anda ketahui bahwa pengangguran ini positif atau negatif di sebuah negara. Ya, tentu saja kalau negara ini banyak pengangguran, maka mata uang itu biasanya akan melemah. Ya, efek dari pengangguran ini banyak sekali, ya. Jadi mulai dari bisa kejahatan dan sebagainya. Ya, jadi ini menjadi beban pemerintah. Nah, kalau misalnya tingkat pengangguran itu dilaporkan, ya, lalu di forecast, diprediksi bahwa bulan depan sekian ratus ribu pengangguran, katakan 100.000 pengangguran, diprediksi bulan depan
datanya segitu, ya. Dan ketika news keluar untuk data perubahan jumlah klaim pengangguran ini, faktanya ternyata 120.000, ternyata lebih besar. Nah, ini akan memperburuk mata uang yang bersangkutan. Yaitu di mana kalau ini dari Inggris, maka mata uang Inggris akan melemah. Ya. Jadi data di sini, jika hasil rilis dari pengangguran itu lebih kecil dari prediksi, maka akan berdampak positif bagi JBP. Sebaliknya, jika hasil rilis dari pengangguran ini ya lebih besar dari hasil prediksi, maka ini akan berdampak negatif bagi JPP USD. Jelas ya? Jadi Anda lihat nanti penganggurannya, hijau apa merah. Kalau hijau bagus, berarti rilis datanya lebih kecil, yang asli faktanya lebih kecil daripada forecast, maka Anda bisa buy GU. Sebaliknya, jika rilisnya lebih besar daripada fakta tentang pengangguran di Inggris, maka Anda bisa lakukan sell GU. Ini kita bicara fundamental tadi ya. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang teknikalnya? Banyak strategi. Saya cuma satu aja di sini. Mungkin lain waktu kita bisa bersrategi dengan mata uang yang lain ya. Doakan saja saya selalu sehat. Ya, mungkin sedikit informasi ini bisa membantu Anda dalam trading Anda. Amin, mudah-mudahan. Oke ya. Baik, untuk teknik trading JPBUSD at night kalau saya bilang ya, malam gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya perhatikan bahwa jam yang paling menarik menurut saya itu Anda trading GU di antara jam 7 malam sampai jam 10 malam. Jadi makanya at night ya, di malam hari. Untuk tangan mata uang JPP USD. Indikator yang kita gunakan, ya Anda bisa foto ini. Indikator yang kita gunakan adalah indikator Relative Strength Index. Ini sudah ada di MetaTrader Anda, baik MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Anda bisa cari, ya. Nanti kita coba praktekkan dengan menggunakan periode 10. Kalau nggak salah standarnya 14 apa ya? Coba nanti kita lihat. Cuma kita ganti periode 10. Nah, time frame yang digunakan adalah time frame 1 jam atau H1, ya. Dan target profit 10 poin, 10 pip. Dan stop loss-nya 30 pip. Ya. Mungkin Anda bertanya, Pak, kok TP-nya lebih sedikit daripada stop loss? Berarti ini risk reward-nya 3:1 dong. Ya. Iya. Memang untuk menggunakan ini 3:1. Sehingga kalau memang ini win rate-nya tinggi, ya tidak ada salahnya lot-nya Anda perbesar. Gitu. Anda coba saja di demo atau kalaupun akun real misal dengan modal yang kecil. Silakan Anda coba ya. Ini teorinya seperti ini. Nah, untuk margin terserah, tapi sebaiknya jangan lebih dari 2% modal. Artinya begini. Dalam menentukan lot ini ya, utamanya di dalam menentukan lot, sebaiknya jangan lebih dari 2% dari total modal Anda. Contoh begini. Ya, cara menghitungnya begini. Tidak ada di PowerPoint ya. Anda catat saja di buku Anda. Jadi 2% dikali modal Anda. Misalnya modal Anda $5.000 ya. Saya coba pakai kalkulator. Anda punya modal $5.000. 2% dikali $5.000 sama dengan 100. 100 itu dibagi, hasilnya itu ya dibagi dengan 1.000. Sama dengan 0,1 ya. Berarti dengan modal $5.000 Anda bisa trading dengan 0,1 lot. Kecil Pak, kecil nggak apa-apa. Ya, ini untuk menjaga supaya peluru Anda banyak gitu ya. Anda misalnya bertubi-tubi kena stop loss, Anda masih banyak untuk berperang kembali. Jelas ya? Itu cara menghitungnya. Jadi kalau belum jelas silakan ditanya, diulang gitu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, open sell ketika harga kembali menyentuh level 70 dan open buy ketika harga kembali menyentuh level 30 ya. Ini untuk RSI ya. Untuk RSI standarnya ya biasanya
level atasnya level 70 garis gitu, yang bawahnya level 30. Ya, overbought, oversold. Nah, mau diganti 75 sama 25 bisa, silakan. Ya, saya pakai yang standar saja, yang sudah ada di Meta 70-30. Ya, kalau mau ganti lain boleh. Level 70 jadi 75, level 30 jadi 25. Ya, Anda bisa sell ketika harga kembali. Artinya harga sempat melewati atau menyentuh level 70 dan turun kembali dari 70 ke bawah, itu Anda sell. Begitu juga open buy ketika harga kembali menyentuh level 30. Artinya harga pernah menembus level 30 dan balik naik lagi level 30 menuju ke atas, Anda buy. Ya. SL-nya 30 poin dari Anda posisi buy atau sell, dan TP-nya 10 poin, 10 pip. Ya. Atau TP-nya itu Anda garis di tengah-tengah antara level 70 sama 30, di tengah-tengah. Ketika harga sampai tengah di antara 30 sampai 70, Anda bisa cut profit atau Anda bisa pasang take profit di sana. Nah, untuk RSI ini bisa berdiri sendiri, ya, bisa juga Anda padukan dengan MA. Ya, untuk trading yield. Tapi untuk MA ini jangan digunakan sendiri ya. RSI sendiri atau RSI ditambah MA. Tapi kalau saya dalam strategi ini setelah saya perhatikan ya agak lama kita kalau kita gabungkan dengan MA. Jadi saya hanya pakai RSI saja gitu ya. Ini teorinya seperti itu. Nah, kalau MA nanti yang kita gunakan adalah MA dengan metode simple ya, simple moving average dengan periode 4 dan periode 13. Misalnya yang garis merah kita kasih periode 4, yang garis 13 kita kasih garis biru. Ketika MA4 itu memotong MA13 dari atas ke bawah, maka kita bisa ambil posisi sell. Begitu juga sebaliknya, ketika MA4 memotong MA13 dari bawah ke atas, maka setelah perpotongan itu kita bisa mengambil posisi buy. Oke, jelas ya? Oke, itu hanya itu. Dan kita akan cobakan teknikal ini ke grafik, ya, ke grafik. Oke, sebentar. Saya akan pindahkan ini ke grafik. Saya stop dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan di chatting. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan cukup jelas, ya. Share screen. Oke. Ya, ini mata uang JPP USD pada time frame 1 jam. Ya. Terus saya pasang buy limit ya, daerah situ belum kena udah naik ya, apa? Kalau nggak kena ya besok dirubah lagi. Karena memang saya melihat kok sterling masih punya kekuatan untuk naik ya, dia hati-hati ya. Baik, oke. Sambil sebelum saya juga lagi mencoba sebuah sistem trading system yang mudah-mudahan berjalan dengan baik. Nanti bisa dipantau bareng-bareng lewat apa nama MKL5 kali ya. Nah, tahu kan? Oke, saya kasih ya. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi bukan saya lebih hebat daripada Anda, tidak ya. Kalau mungkin saya lebih duluan belajar trading forex mungkin ya, karena saya kenal trading sudah sejak 2005 untuk trading forex ini, dan trading saham sejak 97. Jadi sudah lama ya. Bukan berarti saya lebih hebat, lebih lama iya mungkin, lebih hebat belum tentu. Yang penting kita di sini saling support, saling mendoakan. Semoga kita semua profit berjamaah, profit semuanya
senang dan bahagia semuanya. Bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Itu yang saya inginkan, ya, bukan saling menjelekkan, saling ngomongin buruk dan sebagainya. Ya, di hadapan Tuhan itu kita sama, yang membedakan hanyalah amal ibadah. Gitu. Setuju ya? Oke. Yang pertama, kita set dulu relative strength index-nya. Ya. Insert indikator, dia adanya di ini ada di sini atau di oskilator apa ya? Oskilator, ya. Oskilator ada nggak? Ini relative strength index, ya, di oskilator. Nah, tadi periodenya 10 periodenya, ya, periode 10. Ya, ini ganti. Jadi kalau di komputer Anda ada 14, ganti 10, apply-nya close, warnanya terserah. Ya, mau biru begini boleh, ya, mau birunya lebih gelap boleh. Ya, ini warna bebas. Garisnya juga bebas. Minimum maksimumnya 0-100, ya, di foto udah, ini 10, oke. Nah, cara membacanya, ya, dalam strategi trading GU dengan menggunakan RSI periode 10, ya, seperti ini. Jadi ketika ini sudah naik menembus level 70 dan kembali melewati 70 ke bawah, kita sell. Ya, Anda perhatikan. Nah, berarti di sini di candle yang ini kita sell. Ya. Lalu SL-nya berapa? 30 pip. 30 300 berarti ya. SL-nya kira-kira segini. Nah, kira-kira sekitar itu. Kira-kira 30 pip itu di sekitar ini SL-nya. Ya. TP-nya dari sini 10 pip, berarti 100. Cuma dikit aja udah kena 10 pip ya, sekitar ini. Langsung TP. Ya. Atau cara lain Anda TP bisa masang separuh dari 70-30. Jadi separuh dari ini. Nah, ini 70-30, separuhnya dari ini. Katakan di sini. Berarti TV-nya di mana? Nah, TV-nya di sini. Kalau kita ngambil separuh, kira-kira. Berarti lebih dari 10 poin itu, 10 pip ya. Jadi TP-nya ambil di tengah saja, separuh. Jelas ya, ada dua cara untuk pasang TP. Bisa ambil 10 poin saja atau separuh dari indikator RS ini antara 70 sampai 30, pas di tengah-tengahnya. Kalau indikator itu sampai menyentuh ini kita close. Kita pasang ketik manual susah ya. Kalau 10 poin bisa kita hitung, tapi kalau grafik dia kan nggak ada anunya, jadi ditunggu gitu. Ditunggu. Ya. Atau kalau ada yang tahu silakan di chat, mungkin bisa berbagi. Ada yang tahu gimana cara pasang TP kalau indikatornya kan bergerak mengikuti harga, bukan harga mengikuti indikator, ya kan? Indikator bergerak mengikuti harga. Nah, ini TP-nya seperti itu. Begitu juga dengan buy. Ini Anda lihat tadi. Buy berhasil menembus nih ya, bawah 30, lalu naik, nah 30. Naik melewati atas 30. Berarti di sini tadi buy boleh. Ya. Karena saya mau webinar, saya kan nggak bisa nungguin. Jadi saya pasang buy limit, nggak kena nih, langsung naik gitu ya. Nih. TP 10 poin. 10 poin ini udah 30 poin ini. Udah banyak nih, 10 poin cuma sekian. Kalau separuhnya dari 70-30, ya udah nih, Anda bisa close sekarang. Lumayan tadi pas pergantian jam terjadi kenaikan 319 atau 31 pip ya. Dan apa namanya? Anda bisa tunggulah ini ya. Bisa tunggu pakai separuhnya dari RSI ini antara 70 sampai 30. Oh iya, tadi saya lupa mau saya sampaikan,
biasakan Anda sabar. Kalau Anda gunakan time frame H1, kalau Anda mau buy ataupun sell, usahakan Anda tunggu candle 1 jamnya selesai. Kalau Anda misalnya buy, setelah 1 jam itu selesai, baru Anda buy. Jangan masih bergerak di time frame 1 jam, Anda langsung buy. Ibarat Anda naik bis, belum sampai terminal, Anda lompat keluar. Anda sell. Itu agak beresiko. Ini hanya saran saja, berdasarkan pengalaman. Jadi kalau mau buy tadi, untuk kalender 1 jam sebelumnya, nunggu close dulu, nah baru buy. Jadi jangan pas lagi jalan. Siapa tahu buy-nya pas di sini. Ya kan lumayan turun lebih rendah. Itu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis saja. Ya, saya akan jawab semampu dan sebisa saya. Nah, ini kalau menggunakan RSI, tambahannya apa? Kita bisa menggunakan tambahan MA. Ya. Moving average ada di trend. Ya. Ada di kelompok trend. Moving average. Ya. Periodenya periode 4. Gitu. Nah, ya. Metodenya simple. Ya, ini sudah simple, apply to close, warnanya bisa merah, bisa biru, oke, yang biru saja yang 4. Oke, boleh. Ya, oke. Lalu buat MA simple yang kedua, insert indikator, ya, trend moving average. Pasang di sini 13. Simple close, warnanya kita kasih warna lain, ya, harus warna lain, nggak boleh biru-biru, ya, boleh biru kuning, biru hijau terserah. Kita kasih red, warna merah. Nah, seperti itu. Ini cara bacanya apa? Nah, Anda jangan terpatok pada warna ya, biru memotong merah, bukan. Cara baca yang benar itu adalah MA4 memotong MA13 gitu ya. Kebetulan saya pasang MA4 itu warna biru, sedangkan MA13 saya menggunakan warna merah. Jadi, ya, ini seperti ini. Ya, yang terakhir aja kita lihat. Ini MA4 memotong MA13 dari atas ke bawah. Nah, ketika ini potong, kita bisa lakukan sell. Gitu ya. Nah, kita bisa lakukan sell ini kalau pakai MA. Kalau misalnya dipadukan dengan ini yang bawah, RSI ini, ya. Nah, ini belum kalau ini nunggu buy. Ya, memang kelemahannya adalah lagging. Indikator kayak gini tuh lagging MA ini. Ya, makanya Anda perlu banyak berlatih. Ini kalau kita menunggu perpotongan lagi, biru memotong merah dari bawah ke atas, baru kita bisa buy. Target 10 poin aja, SL30, seperti itu. Tapi kalau lebih mudahnya, gunakan saja RSI aja nih. Ya. RSI dengan periode 10. Nah, kira-kira lebih kurang begitu. Baik, saya akan, karena sudah jam 8 ya, kita mengacara 1 jam, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Oke, dari Pak Diki. Apakah RSI atau Relative Strength Index ini perlu didukung dengan candle pembalikan arah baru kita OP? Tidak, Pak. Kalau menggunakan RSI ini kita tidak perlu pola-pola candle untuk candle yang pembalikan arah. Ya, pola candle itu berdiri sendiri. Jawabannya itu, Pak. Jadi tidak perlu menggunakan RSI ini. Sudah terjawab, Pak ya? Menurut saya tidak perlu. Kalau misalnya kita menggunakan pola candle macam-macam ya, ada pembalikan arah, ada penerusan ya, ada apa namanya inside bar dan sebagainya, banyak sekali.
sidebar kalau ketika si ibu sama si anak, lalu harga berikutnya itu bisa breakout daripada si ibu ke atas, maka dia akan buy. Begitu, itu tidak perlu dikaitkan dengan RSI. Jadi RSI ini berdiri sendiri. Jadi sangat mudah dan sederhana. Bagi orang yang baru belajar trading, kan gampang sekali RSI ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi trading itu sulit ya, kata orang sulit, tidak salah. Trading itu mudah, trading itu gampang. Yang sulit profitnya. Oke, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Gitu. Lalu dari Pak Wahyu, apakah RSI ini bisa juga dibuat sebagai acuan seperti support dan resisten? Kalau menurut saya, enggak. Nggak bisa. Yang bisa ada acuan, contohnya support resisten itu dengan menggunakan Fibonacci. Bisa. Ya, perlu sepengetahuan saya bahwa RSI ini adalah salah satu kelompok indikator modern dan dia sifatnya adalah lagging atau terlambat. Sedangkan support resisten ini adalah salah satu kelompok indikator klasik dan dia tidak terlambat, dia leading. Ya. Makanya kalau Anda misalnya tanya, Pak, memang enggak, saya tidak pakai ini, memang saya pakai Fibonacci, pakai support resisten, saya pakai yang klasik. Gitu. Jadi biasanya penggunaannya itu kalau klasik sama klasik, yang modern sama modern. Jadi jawaban saya untuk Pak Wahyu, RSI ini menurut saya belum bisa dijadikan acuan sebagai support dan resisten. Jadi kita ini hanya bersifat temporer saja. Menggunakan RSI ini juga kita tidak bisa melihat arah tren jangka panjangnya. Maka biasanya ini digunakan oleh time frame yang menengah ke bawah. Lebih mudahnya memang di time frame H1. Hanya menunggu saja begitu. Ya. Kita mau pasang buy stop sell stop pun susah kalau pakai RSI ini. Memang harus menunggu. Kalau nggak mau menunggu lama, gunakanlah time frame yang pendek, 5 menit, jadilah time frame scalper. Itu Pak Wahyu ya. Oke, ada yang lain? Apakah ada yang lain? Oke, baik. Jika tidak ada yang lain, insya Allah mudah-mudahan saya coba akan ke depannya coba dengan mata uang yang lain ya, strategi ke EU misalnya, lalu strategi USD Yen misalnya, itu. Nah, pesan-pesan saya yang pada malam hari ini selalu mengingatkan Anda bahwa teruslah berlatih, teruslah belajar, ya, berlatih. Anda harus membuat sebuah trading plan, Anda harus punya strategi, Anda harus punya manajemen risiko, Anda harus punya manajemen money yang bagus, ya. Yang paling baik adalah Anda harus disiplin dengan trading plan yang sudah Anda buat supaya Anda bisa mengkoreksi, memperbaiki trading plan Anda. Jika Anda tidak membuat trading plan dalam trading Anda, itu berarti Anda telah merencanakan kegagalan Anda. Dan saya tidak ingin Anda seperti itu. Saya tidak ingin Anda seperti saya yang dulu babak belur. Ya. Tetap optimis dan berdoa. Dan saya akan berdoa kepada Anda semua yang ada di sini, yang hadir. Mudah-mudahan trading Anda semakin hari semakin baik, semakin profit konsisten, dan hasilnya bermanfaat buat Anda dan keluarga Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Sampai jumpa lagi dalam webinar bersama Finex, broker lokal layanan internasional. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.